Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karina Faza sebagai moderator, merupakan anggota kelompok dari kelompok 6 yang terdiri dari Suci Nur Kamila dan Yoga Ardiansyah. Di sini kami bertiga akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan kepada Yoga Ardiansyah. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan dua teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik, antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi, maka akan semakin baik perekonomian. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produksi domestik bruto atau PDB. PDB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Jadi PDB ini salah satu indikator penting dalam mengukur perekonomian suatu negara, maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, dan pada umumnya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka waktu panjang. Tekanannya pada 3 aspek, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang bekerja memungkinkan perekonomian suatu negara mengalami peningkatan. Semakin tinggi tingkat angkatan kerja, semakin banyak pilihan lapangan kerja yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian suatu negara. Yang terakhir, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan. Karena teknologi baru berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara, karena teknologi baru pasti lebih efisien daripada teknologi yang lama. Selanjutnya ada indikator pertumbuhan ekonomi wilayah yang dipaparkan oleh Profesor Raharjo Adisasmita. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan pendapatan. Ini tuh dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Yang kedua ada perubahan struktur perekonomian, di mana di sini peran pentingnya itu dari sektor industri karena dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan pada masyarakat, dan menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Lalu yang selanjutnya itu ada pertumbuhan kesempatan kerja, di mana ini tuh mengatasinya dengan cara
memperluas atau terus-terusan membangun dari prasarana dan sarana transportasi yang dimana ini akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya sehingga banyaknya lapangan kerja. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat ada tingkat dan penyebaran kemudahan, di mana di sini tuh diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidupan sehari-hari maupun untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Lalu selanjutnya itu ada produk domestik regional bruto. Untuk selanjutnya merupakan faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama sumber daya alam, di mana itu merupakan suatu bahan baku untuk suatu kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya itu ada jumlah dalam bentuk pendidikan penduduk. Lalu ada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Lalu itu ada sistem sosial dan selanjutnya itu ada pasar. Baik, sekian dari presentasi dari kami bertiga selaku kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.